mengenakan jilbab. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berkata, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat, hingga dia keluar maka setan mengawasinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat Muslim yang berbahagia, Islam telah memberikan tuntunan cara berpakaian bagi seorang wanita yang sesuai dengan syariat. Adapun persyaratan jilbab yang sesuai dengan syariat Islam adalah: syarat yang pertama, menutup seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Dari syarat pertama ini, maka jelaslah bagi seorang muslimah untuk menutup seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Maka tidak dibenarkan ketika seseorang bermaksud memakai jilbab, tetapi terdapat rambut yang keluar dari bagian depan ataupun belakang, lengan yang terlihat sampai sehasta, atau leher dan telinganya terlihat jelas sehingga menampakkan perhiasan yang harusnya ditutupi. Syarat kedua adalah tidak dimaksudkan untuk tabaruj. Tabaruj adalah memperlihatkan perhiasan serta keindahan perempuan yang semestinya ditutup, di mana hal itu akan membangkitkan syahwat laki-laki. Allah SWT berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Syarat yang ketiga adalah tidak tipis. Menutup aurat hendaknya dengan kain yang tebal agar warna kulit si pemakai tidak terlihat. Al-Albani menukil pendapat Imam Suyuti yang mengatakan bahwa Ibnu Abdil Bar berkata, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah wanita yang mengenakan pakaian tipis, yang malah dapat menggambarkan lekuk tubuh, tidak menutupi dan menyembunyikan bentuk tubuhnya dengan sempurna. Syarat yang keempat adalah longgar. Yang dimaksud longgar di sini adalah pakaian jilbab yang dikenakan oleh seorang wanita tidak menampakkan bentuk dan lekuk tubuhnya, sehingga perhiasan dan bentuk tubuhnya tertutup dengan sempurna. Syarat yang kelima adalah tidak diberi parfum atau wewangian. Para ulama berpendapat bahwa larangan memakai wewangian dikarenakan dapat membangkitkan gejolak syahwat laki-laki. Syarat yang keenam adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dengan menyerupai pakaian laki-laki, maka seorang wanita akan terpengaruh dengan perangai laki-laki, di mana ia akan menampakkan badannya dan menghilangkan rasa malu yang disyariatkan bagi wanita. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Syarat ketujuh adalah tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Orang kafir suka menampakkan bentuk dan lekuk tubuh, memakai pakaian yang transparan, tidak peduli dengan penyerupaan pakaian wanita dengan pria. Bahkan kadang mereka mendesain pakaian untuk wanita maskulin. Allah SWT berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada mengingat Allah, juga tunduk pada kebenaran yang telah diturunkan. Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelumnya. Lalu berlalu waktu yang panjang atas mereka, hati mereka malah mengeras dan banyak di antara mereka yang fasik. Quran Surat Al-Hadid 16. Syarat ke-8 adalah bukan merupakan pakaian popularitas. Nasiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pakaian popularitas adalah pakaian yang dipakai untuk tujuan mencari ketenaran di tengah-tengah manusia. Beliau menyamakan antara memakai pakaian yang mahal harganya sehingga dipakai dalam rangka berbangga diri dengan dunia dan perhiasannya, dan dengan memakai pakaian yang murah harganya dalam rangka untuk menampak-nampakkan kepada orang lain betapa sederhananya dirinya. Siapa memakai pakaian popularitas di dunia, Allah pakaikan untuknya pakaian yang menghinakan di hari kiamat. Kemudian Allah nyalakan api neraka yang melahap untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Seiring perkembangan zaman dan peradaban, dunia fashion pun mulai mengalami pergeseran dan melenceng dari syariat Islam. Mengenakan hijab bukan lagi sebagai wujud ketaatan kepada Sang Pencipta, namun semata-mata demi memenuhi hasrat untuk berhias diri semata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita temui kaum wanita mengenakan hijab, namun
ketentuan syariat yang seharusnya ditaati telah dilupakan dan ditinggalkan. Lihat saja di berbagai media sosial, sering kita menemukan para wanita mengunggah foto-foto pribadinya dengan menggunakan hijab yang bertujuan mendapatkan pujian dari orang lain. Tanpa ia sadari, sesungguhnya hal itu telah melanggar ketentuan syariat Islam. Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya mentaati aturan dan kewajiban yang telah ditentukan oleh agama melalui firman dan sunnah Rasulnya. Sebagai penutup aurat tentu tidak pantas bagi seorang muslimah mengenakan hijab, namun tetap saja menampilkan lekuk tubuh yang sangat terlihat dengan jelas. Karena hal itu akan memancing syahwat para laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir umatku kaum lelaki yang menunggang pelana seperti layaknya kaum lelaki. Mereka turun di depan pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Di atas kepala mereka terdapat sesuatu seperti bunuh unta yang lemah gemulai. Laknatlah mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Hadis riwayat Imam Ahmad 233. Melanggar ketentuan syariat digolongkan dalam kelompok mendustakan agama. Begitupun kaum wanita yang tidak memakai jilbab ataupun berjilbab namun menonjol-nonjolkan aurat mereka, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan perintah Allah Azza wa Jalla dan termasuk dalam golongan yang menyombongkan diri dari perintah Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab 36. Rasulullah pun bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku melihat keduanya. Kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang berlinggak-linggok. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya, padahal bau wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian waktu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim yang berbahagia, sesungguhnya bagi laki-laki dan perempuan yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya tergolong dalam manusia-manusia yang sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran azab bagi wanita yang suka mengumbar auratnya. Azab yang pertama adalah digantung rambutnya hingga otak kepalanya mendidih. Hal ini diberikan kepada wanita yang mempertontonkan rambutnya kepada laki-laki selain mahramnya. Wahai anakku Fatimah, adapun perempuan-perempuan yang digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak menutup rambutnya daripada dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Azab yang kedua adalah dirantai dengan api neraka bagi wanita yang suka menonjolkan dadanya. Digantung dengan api neraka di mana dada dan pusatnya diikat dengan api neraka, serta betis dan pahanya diberikan panggangan seperti manusia memanggang kambing di dunia. Dan api neraka ini sangat memedihkan perempuan ini. Azab yang ketiga adalah mukanya menghitam bagi wanita yang suka berjalan berlinggak-linggok dan menggoda lelaki dengan kemolekan tubuhnya. Perempuan ini mukanya akan menghitam dan memakan isi perutnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.